Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kali ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita dipertemukan di majelis sinyal Islam Indonesia yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Pertemuan kali ini pertemuan yang spesial. Kita ada di Taman Makam Pahlawan yang insya Allah kita akan membahas tentang hukum ziarah kubur dan adab-adab berziarah ke kubur. Para pecinta sinyal Islam Indonesia, ziarah ke kubur itu adalah hal yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hal yang bid'ah, bukan hal yang dilarang. Memang asalnya ziarah kubur dilarang oleh Rasulullah SAW dengan hadisnya, nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku larang kalian untuk berziarah ke kuburan. Hadis itu menurut para ulama itu adalah hadis di awal Islam. Para sahabat yang belum kuat akidahnya, para sahabat yang belum kuat keimanannya, kemudian Rasul melarang untuk para sahabat untuk berziarah ke kuburan. Kenapa? Karena ada tradisi, ada budaya jahiliyah yang dulu ketika ziarah kubur bukan mengingat kematian, bukan berdoa, tetapi lebih cenderung mengagungkan para leluhurnya, memuliakan para leluhurnya. Oleh karena itu maka Rasulullah SAW, kalau para sahabat dibiarkan untuk berziarah ke kuburan, takut tradisi-tradisi jahiliyah dibawa ke sana. Naudzubillah summa naudzubillah. Oleh karena itu maka di awal Islam Rasul melarangnya dengan hadis nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku larang kalian untuk berziarah ke kuburan. Ketika Islam semakin lama dan semakin berkembang, kekuatan akidah para sahabat semakin kuat dan mereka telah membuang jauh tradisi-tradisi dan budaya jahiliyah, maka Rasul mengatakan, fazuruha, berziarahlah kamu ke kuburan. Li'annahu, karena sesungguhnya berziarah ke kuburan, yurikul qalba, itu akan melembutkan hati. Kemudian dengan ziarah ke kuburan, wa yudammi'ul aina, akan meneteskan air mata. Dan dengan ziarah ke kuburan, wa tudzakkirul maut, akan wa tudzakkirul akhirata, akan mengingat akhirat. Oleh karena itu maka Rasul memerintahkan kepada sahabatnya untuk berziarah ke kuburan. Sebab hikmah yang diambil dengan ziarah ke kuburan, satu adalah akan melembutkan hati. Kenapa melembutkan hati? Hati yang keras bagaikan batu, ketika kita ziarah ke kuburan akan lembut. Ya Allah, badan saya yang kekar seperti ini, satu saat ada gilirannya saya akan ditanam di bawah tanah ini, yang hanya jadi santapan cacing dan belatung, yang hanya jadi santapan hewan yang ada di dalam tanah. Lembut hati. Lalu apa yang berharga dalam diri saya? Bukan pangkat, bukan jabatan, tetapi yang berharga dalam diri saya adalah amal soleh yang saya kerjakan sekarang ini. Melembutkan hati. Kemudian yang kedua, dengan ziarah ke kuburan, watu dammi'ul aina, akan mengalirkan, meneteskan air mata. Kenapa meneteskan air mata? Ingat, di dunia ini kita hidup penuh maksiat, penuh durhaka. Sehingga nanti yang kita banggakan adalah materi, yang kita banggakan adalah dunia, yang kita banggakan adalah jabatan, pangkat, dan kedudukan. Ketika kita meninggal, semuanya tidak dibawa. Hanya kain kapan yang dibawa. Jasad kita yang dibawa, jasad kitalah yang akan mempertanggungjawabkan nanti di akhirat, nanti di alam kubur. Semuanya tidak ada gunanya setelah kita mati. Akan meneteskan air mata. Apa harganya diri kita tanpa amal soleh? Kemudian yang berikutnya, hikmah di antara ziarah ke kuburan adalah akan mengingat akhirat. Dunia ini fana,
dunia ini akan hancur, akhirat akan abadi. Sedangkan bahagia dan tidak bahagianya akhirat bisa dibuktikan nanti di alam kubur. Kalau di alam barzakh mendapat kebahagiaan, maka apalagi nanti di akhirat. Kalau di alam barzakh, di alam kubur dapat siksaan, apalagi nanti di akhirat. Alam kubur adalah cerminan alam akhirat. Di akhirat, di alam kubur kita bahagia, di akhirat jauh lebih bahagia. Di alam kubur kita sengsara, di akhirat jauh kita lebih sengsara. Itulah hikmah di antara ziarah kubur. Maka Rasul mengatakan, pazuruha, berziarahlah kalian ke kuburan. Sebab dengan ziarah ke kuburan akan melembutkan hati, akan mengalirkan, meneteskan air mata, semakin banyak tobat kepada Allah. Para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada. Oleh karena itu maka ada satu hadis mengatakan Rasulullah SAW meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membacakan istighfar untuk ibunya. Kemudian Allah tidak memberikan izin kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah melanjutkan meminta izin kepada Allah untuk menziarahi makam ibunya. Dan Allah memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk berziarah ke makam ibunya. Nah, Rasul pun senantiasa ziarah ke makam ibunya. Rasul senantiasa ziarah ke makam orang tuanya. Kenapa? Karena menziarahi makam orang tua adalah sama dengan kita menghormati orang tua, mengagungkan orang tua, memuliakan orang tua. Bahkan para ulama berpendapat, ketika kita ziarah ke kuburan, seperti kita ziarah kepada orang yang masih hidup. Ketika kita ziarah ke kuburan, maka seperti kita ziarah kepada orang yang hidup. Dalam satu hadis diceritakan, tidaklah seseorang menziarahi kuburan saudaranya, kemudian dia duduk di sampingnya dan menghadap kiblat. Kemudian dia berdoa untuk saudaranya. Kemudian dia mengucapkan salam, illa istasna sabihi, kecuali dia telah memberikan bahagia kepada ahli kubur yang dia ziarahi. Kalau kita ziarah ke makam orang tua kita, kita duduk di samping makam orang tua kita bacakan tasbih, takbir, tahmid dan ayat suci Al-Quran dan doa untuk mayit, illa istasna sabihi, maka si mayit tersebut akan merasa bahagia dengan kehadiran kita. Kemudian kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah ya ahlal kubur, antum salafuna wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Doa untuk ahli kubur, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu kalau laki-laki, Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha kalau perempuan. Kita umumkan semuanya, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan di antara adab ziarah kubur adalah sebelum ziarah kita harus punya wudhu dulu. Kemudian masuk ke makam, kita dalam kondisi mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafuna wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Ketika kita lewat kuburan, kalau kuburannya bersih, maka jangan memakai sepatu atau sendal. Karena Rasul menegur, ya sahibas sibtaik, hai orang yang memakai sendal, lepaskan sendalmu, karena tidak sopan. Tetapi ketika tanahnya becek dan kotor, itu tidak menjadi masalah, karena kita memuliakan yang ada di kuburan. Kemudian kita tidak boleh melangkah kuburan, tidak boleh duduk di atas kuburan, dan tidak boleh berbicara yang buruk-buruk terhadap kuburan, terhadap ahli mayit. Sehingga kalau kita ziarah ke kuburan menceritakan keburukan ahli mayit, maka dia sedih luar biasa. Tetapi ketika kita di kuburan, ceritakan kebaikan-kebaikan ahli kubur. Dan jadikan mau'idhah untuk kita. Doakan mereka supaya di alam kuburnya mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada. Oleh karena itu maka ziarah kubur bukan termasuk hal yang bid'ah, tetapi termasuk hal yang sunnah. Tujuannya banyak. Di samping kita mengingat kematian, dan pasti kita pun akan ada di sana satu saat nanti. Maka ada ulama mengatakan, kalau kita sering berziarahi kuburan orang-orang soleh, kalau kita sering mencari kuburan orang tua kita, satu saat nanti kita, ketika kita dikubur, pasti kita akan diziarahi oleh anak-anak kita. Kalau seorang anak tidak pernah menziarahi kuburan orang tuanya, maka jangan harap dia
ketika sudah mati diziarahi oleh anak-anaknya, dikirim doa oleh anak-anaknya. Tapi insya Allah semakin sering kita ziarah kubur, khususnya untuk orang tua kita, maka insya Allah satu saat kita meninggal akan diziarahi oleh anak-anak kita dan dikirim doa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan jadi pengalaman dan pengamalan, dan mudah-mudahan kita senantiasa ketika kita wafat banyak orang yang mengirim doa untuk kita, banyak orang yang menziarahi kuburan kita, sehingga kita dijadikan ahlul jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.